warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memperjuangkan kemerdekaan itu berat, guys. Tapi mengisi dan mempertahankan kemerdekaan itu juga berat. Wah, ya betul banget. Memang namanya mempertahankan itu susah. Kalau memperjuangkan ada garisnya, ya kan? Belum merdeka, merdeka sudah finish. Tapi kalau mempertahankan sana sampai sepanjang masa. Wow. Artinya itu beratnya di situ, nggak ada batasan, nggak ada limit, gitu. Dan luar biasa. Maka dari itu hari ini kita ada banyak lawan bicara ya, Mbak. Wah, banyak sekali. Bukan lawan lah, mitra bicara. Kalau lawan kan jotosan. Oh iya. Ada siapa saja bisa diperkenalkan? Oh, ada Bapak Imam Khoiri Muhsin. Nah, ini tuh ada adik-adik yang cantik-cantik ini tapi nggak kelihatan wajahnya. Ika Kediri. Alhamdulillah. Tepuk tangan semuanya. Makasih kehadirannya. Oh, iya. Terus kita ngundang terus ada teh, ada kopi, ada apa ya? Gak apa-apa, Bil Goib. Oh iya. Masih PPKM. Oh ya, ini mulai kapan aja. Podcast kita kan baru berdiri. Masih belum sedikit, masih sedikit. Bagaimana ini, Bapak? Nah, terus orang begini, kita mengundang Pak Khoiri, mengundang teman-teman ini adalah perlu kita ajak bincang-bincang. Kan gini ya, dalam masa pandemi ini kan terus terang susah sekali. Nah, yang jelas kita selalu ingat pada kalau tidak salah ucapannya Presiden Roosevelt, Presiden Amerika Roosevelt itu kalau tidak salah mengatakan begini, janganlah engkau bertanya apa yang negara berikan kepadamu, tapi bertanyalah apa yang akan kau berikan kepada negara. Bukan luar biasa loh, biasa di luar. Dari podcast pertama ini sudah keluar juga. Ya. Mungkin ini yang pemuda nanti kan mewakili dari segi pemuda. Oh ya. Beliau jenengan yang tua. Aku wis tua toh. Masih 17 pindo ini. Kurang. Untuk 16 pindo kendul. Iya. Kurangnya. Kan biasanya juga ini kita sedikit bincang kalau kemerdekaan 17 Agustus ini banyak pawai, banyak karnaval, ya dan kegiatan kampung dan sebagainya. Terus ada lomba-lomba. Terus sekarang kayaknya enggak dulu deh. Karena PPKM. Kalau PPKM. Oleh karena itu perlu kiranya kita tanyakan kepada Pak Khoiri terlebih dahulu selaku warga masyarakat yang perlu kita mintai komentarnya atau pandangannya bagaimana menghadapi mengisi kemerdekaan di masa pandemi sekarang ini, ataupun enggak masalah pandemi pun ya, pokoknya mengisi kemerdekaan di saat seperti ini. Monggo Mister. Terbangun Pak. Demang ya, Pak Demang ya. Nggih, Demang Wolu itu. Wolu itu ruginan toh? Wolu itu berapa Pak? Wolu itu ya megleng. Ya baik ya, kami selaku orang tua ya yang ada di Desa Ngadi tentunya. Orang tua anggur toh? Orang tua anggur. Oh, tenanan. Oh ya. Maaf. Ya, selaku orang tua apalagi di masa pandemi negara kita sedang bersedih Pak ya. Betul. Ini adik-adik ikut bersedih nggak ya? Sedih Pak, baru saja di ghosting nggak ini? Yang jelas saya tidak mengharapkan sedih ditinggal pacarnya Pak. Ya. Kalau saya dulu nggak begitu, hilang satu tumbuh 1 juta. Enggak 1000 lagi, Maaf, 1 juta ini. Jangan perasaan hati dibawa di sini, temanya kemerdekaan. Ya betul. Ya kita harus ingat dulu para pejuang kita yang memperjuangkan kemerdekaan negara kita juga di banyak air mata yang mengalir, bahkan darah pun mengalir dari badannya. Makanya saya mengharap ya kepada adik-adik, utamanya ini para mahasiswa ya, tentunya ini dikaitkan dengan bagaimana tadi host Mbak siapa Pak? Agif Mendes. Agif Mendes ya. Tadi dia pertama kali membuka acara dengan memperjuangkan kemerdekaan itu lebih berat, tapi mempertahankan dan
mengisi itu berat juga. Ya seperti apa yang saya katakan tadi Pak Khairi, bahwasanya kalau memperjuangkan ada titiknya sini, titik kulminasinya kan di sini. Kalau finalnya ada di sini gitu final. Terus yang mengisi itu ke sana jauh sekali, nggak ada batas karena ya negara kan udah global sekarang ini. Monggo, dilanjut Pak Khairi. Saya simpel aja ya tentang menyikapi bagaimana mengisi kemerdekaan. Tentunya ini karena yang hadir di sini para kaum muda ya, para adik-adik mahasiswa ya, tentunya saya yakin ya dan percaya secara intelektual Anda mampu mengisi dan menjadi tulang punggung anak bangsa ke depan. Ya, tentunya ini saya mengharap selaku mahasiswa jadilah mahasiswa yang baik ya. Betul. Gitu. Jadi saya yakin dan memberi semangat aplaus kepada anak-anak sekarang. Tentunya banyak kreativitas dan inovasi ya untuk mengisi kemerdekaan. Kalau di era 80-an kayak saya dengan Mbah Demang ini, tentunya cara berpikir dan cara pandangnya tidak sama dengan anak milenial sekarang. Yang dulu jadul loh, ya mangane mbiyen paling mau tahu lah, sekarang enggak, minimal pindang kok. Sirje tuh pemikirannya. Bisa pacaran kan surat-suratan. Sampai aku lho, Nduk. Mbiyen mangane iwak pite ngenteni malam Jumat diundang genduran wong. Kayak ngono lek kebagian ya, Pak. Ngono kadang karo bapakku dientek Indonesia aku bagian belung ngono, belunge tak kerowakon tak rai sume ngono mbiyen di beda ngono. Itulah perbedaan zaman dengan zaman kita. Iya, betul. Mungkin dari adik-adik ada saran dan masukan bagaimana untuk membangun atau memberikan pandangan, cara pandang kita untuk menumbuhkan rasa nasionalisme ataupun rasa kebangsaan kepada teman-teman mungkin ya yang perlu diutarakan untuk warga desa, terutama warga desa Ngadi. Ya. Monggo, Mbak, siapa yang garis bawahnya begini, garis bawah, Mbak. Apa sumbangsimu kepada negara? Seperti apa yang saya katakan tadi, janganlah engkau bertanya apa yang negara berikan kepadamu, tapi apa yang kau berikan kepada negara. Monggo silakan. Ayo. Tentunya ya dengan kita sebagai mahasiswa, yang pertama itu kita harus apa? Belajar. Dengan belajar kita dapat merubah situasi dan kondisi saat ini. Ilmu pengetahuan itu bermanfaat untuk kita semua. Ilmu pengetahuan itu tidak ada habisnya. Jadi setiap waktu dapat digunakan. Seperti itu. Wah, gitu. Mungkin saya juga generasi lah kalau kakek nih mangan iwak pitik negeri mana bangun mungkin dia Pak terinspirasi dengan kata motivasi, tutuplah ilmu sampai negeri Cina. Jadi sekarang nanti Pak Tiongkok. Kalau itu kan menggambarkan dari dulu itu kan Cina dianggap dari Mekah paling jauh, jadi makanya ibarat itu waduh ya penting guna ilmu. Tapi saya mengapresiasi bagus sekali pernyataannya dan saya harap ini juga bisa diaplikasikan di tengah masyarakat gitu ya. Oke, kita berikan aplaus untuk Sinta. Oke, yang jelas kamu deh, menurut kamu isian kemerdekaanmu ya apa misalkan? Pak, ini versi saya ya. Mungkin mengisi kemerdekaannya dengan kan zaman sekarang anak-anak ini kan aku kan mewakili orang seni loh ini ya. Oh ya. Kayak caci cilik akeh sing enggak apa lagu-lagu nasionalisme kan yo menangis tau para pencipta lagu-lagu nasional. Jadi mungkin dari kita pelaku seni bisa kayak bagaimana mempopulerkan kembali lagu-lagu itu gitu loh di kalangan anak-anak kecil itu. Yo ngene iki lho. Nek bapake berkat yo ngomong genang ini iki. Nah, biasanya yang mangane tahu. Dengaran tok genang kowe, Nduk. Ndak aku yo ngimbangi lho Pak. Wah, rumah saya kok cah kuliah lho. Mikuli uyah. Ya, begitu masuk anak. Oh, masuk. Ini dulur-dulur. Ini Mendri ternyata otaknya encer juga setelah lama saya ngoni. Di pondok pesantren. Kenalkan dulur-dulur, ini adalah ingon-ingon saya yang selalu mendampingi saya kemana-mana. Saya merupakan lulusan pondok pesantren Bejadul Akhlak. Nah, salah tuh Nduk. Kita apel mutu. Ya. Terus bentuk konkret satu pelajaran tadi sebaiknya diaplikasikan dengan kaku atau dengan mengikuti pola-pola yang ada sekarang ini, Mbak. Silakan.
pakai pola-pola sekarang gitu. Iya, Ya karena kalau sekarang kan bisa dengan seiring perkembangan zaman mungkin nanti Mbak Mendes, Mbak Akhil ini pengen adik-adiknya itu belajar menyanyi ya. Kita kan ada Zoom, ada Google Meet, ada media-media lain, misalnya Mbak Afif memberikan contoh menyanyi, kita bisa share pakai Instagram, pakai apa itu story di WA, itu kan bisa. Jadi banyak cara yang digunakan dengan seiring perkembangan zaman. Tidak harus bertemu secara langsung rame-rame, kan nggak boleh kan selama PPKM. Jadi bisa dengan cara tersebut mengaplikasikannya. Wah, jangan betul aku jangan mahar mendelok generasi muda yang sudah. Iya Pak Koir ya. Kalau zaman saya dulu nggak bisa, metodenya harus tatap muka. Saya dulu yus orang tatap muka yuk kirim surat, ngono gue tak cetani gitu. Biar ngono ngirim yang pacarku ngono gayaku teh buku jero gue tak iseni ngono. Oh, tak kae. Oh, pacar sama ning kene terus aku tukang kos. Ngono gayane titip, kayak sambal merah, ambune wangi ngono. Wah, nunggu diwaca nunggu. Wah, ngono wis. Padahal tak ngerti sing nyauri ku piye aku. Oh iya. Kudu menggonggong tak salur. Beda karo zaman sekarang ya, Pak ya. Saiki wis canggih wis lewat WA, I love you too, wis video call. Tapi anu ya Pak, kan beda zaman dulu sekarang mungkin dari segi teknologi, segi peradaban. Mungkin jiwa-jiwa nasionalisme apa Pak yang udah mulai luntur pada anak muda zaman sekarang? Dari jenengan yang Oh ya, saya berpesan ya kepada anak-anak muda sekarang ini, tolong lebih lagi ya selaku mahasiswa, lebih apalagi yang disampaikan dari Mbak Silvia tadi ya. Cinta. Mbak Sinta ya. Oh, Silvi Sinta namanya. Oh gitu ya. Ya, tentunya satu ya mengikuti perkembangan zaman teknologi, yang kedua belajar dengan baik ya. Saya mengharapkan lagi lebih mencintai lebih mencintai lagi dengan bangsa ini dengan jalan apa ya. Tentunya selaku mahasiswa saya juga ingin mendengar ataupun ucapan langsung dari para mahasiswa tentang apa ya bentuk Anda selaku remaja sekarang untuk mencintai dan apa lebih apa tadi pertanyaannya? Nah, jiwa nasionalisme. Ya, untuk lebih meningkatkan jiwa nasionalismenya. Kalau dari saya sendiri pribadi, saya senang untuk mengajari adik-adik, membantu belajar gitu dari media-media yang mudah untuk dimengerti. Seperti kami membuat game untuk belajar begitu agar lebih menyenangkan dan mudah dimengerti juga. Jadi adik-adiknya lebih tertarik lagi ya buat belajar ya Mbak. Gini menurut saya gini ada deh. Saya setuju dengan pendapat Anda ya. Memang sekarang ini medianya kan sudah komplit ya. Ada seperti WA, ada seperti Instagram, ada story di WA dan wah, kalau itu diaplikasikan ide-ide Anda akan dibaca oleh banyak orang dan akan dipelajari oleh banyak orang walaupun tidak sistem tatap muka. Saya pikir itu lebih efektif daripada anak-anak kecil dari pagi sudah nge-game. Yang nge-game itu yang diajari mungkin yang di adalah pura-pura ninja, yang itu pun menurut saya ya baik, tapi secara terus-menerus dan dilakukan dengan kontinu juga akan berpengaruh pada anak yang sifatnya itu membunuh. Itu kan kurang sesuai dengan budaya kita. Bagaimana kalau misalnya kan pahlawanan ya kita idolakan Gatot Kaca lah, apa Brojo Muti lah, mungkin buat video animasi. Kalaupun itu masih berat lah, awakmu ndes kayak video kaduan awakmu yo, awakmu paling jualan gadang misalnya. Gong teko mbak tekan semono. Tapi saya setuju dengan pernyataan teman-teman ya, karena medianya sudah banyak, tinggal kita aja. HP itu menurut saya sebagai pisau, seolah-olah sebagai pisau. Kalau digunakan oleh penjahat untuk merampok, ya bahaya. Tapi kalau kita gunakan untuk mendidik, memberikan pembelajaran kepada generasi-generasi kita, sesuai dengan pertanyaannya Mendes, bahwa rasa nasionalismenya perlu kita tumbuhkan, ya kenapa tidak? Gitu. Nah, iso kayak misalkan, misalkan kayak konten terus untuk menarik kan kiri,
Merintis kita merintis. Oh ya harus gitu. Apalagi di era pandemi seperti ini ya Pak Khairi ya. Yang ini gawe konten ini gara-gara beda tanggal ya meledak. Sampai ngubetnya wis entak barangnya sing diubet begitu Mbak. Dan tidak kalah pentingnya Pak ya untuk generasi sekarang, generasi muda itu tentunya harus mengingat sejarah ya bagaimana perjuangan para pahlawan kita. Nah, di situ bisa kita jadikan sifat ketokohannya, sifat kepahlawannya untuk mengisi kemerdekaan dan lebih mencintai negara kita. Rela berkorbannya itu enggak kalah Pak. Mereka tuh nyawa tahurannya bener loh. Mungkin perang dua wes buah kita ketembak murah rano. Aku zaman nom-noman biar sekali tepuk 10 nyawa melayang. Tenanan Nyamuk Pak nyamuk kok. Oh, laler. Laler aku boleh plastik kalian tak kepuknya mati 10 langsung. Tak iya. Mungkin itu ya. Kalau zaman dulu kan kita juga perang melawan penjajah ya Pak ya. Penjajah. Nyata kan ya. Kalau sekarang itu anak-anak zaman sekarang perang melawan bangsanya sendiri, melawan diri sendiri malah. Kan HP los-losan, HP kan bagus, tapi buat los-losan ya. Ya jalan. Segala sesuatu gini loh, Des. Ya Pak Khairi ya, segala sesuatu kalau berlebihan enggak baik. Agama kok juga mengajarkan seperti itu. Makan tuh halal, tapi kalau kebanyakan jadi haram, ya kan? Terus itu begitu. Terus yang tidak kalah pentingnya ya, seperti yang disampaikan Mendes tadi bahwa apa tadi Nes? Lupa aku. Perang dengan konteks kita yang sekarang ini lebih berat karena dulu musuhnya kita Londo. Nah sekarang ini perangnya perang global kok ini. Bisa sea war. Aku makanya blongo apa sea war. Mau duwe host oton susah ini. Ya kan mau dibangga-banggakan sekarang. Sekali-sekali ya harus dibully kamu biar tambah pengalaman. Kok menawa lucu ya. Payu. Kamu rasa banting. Gini loh Des. Aku lali tahu ngomongnya Des. Perang. Oh perang. Perang yang dialami Pak Khairi dulu memanggul dodol. Ya Pak Khairi ya. Sekarang ya memanggul tanggung jawab yang gak kalah beratnya loh. Ya. Sekarang apa kira-kira? Ya, sekarang ya perang urat saraf, perang media. Woi, yang itu ya berat loh kuwi. Oh. Wah, kalau memerangi waktu itu berat. Ya, saya berpesan kepada adik-adik ya, kepada generasi sekarang ini ya, bagaimana tentang perbedaan pendapat ataupun apa saja yang menjadi pemicu pemecah belah bangsa. Boleh beda pendapat itu tidak masalah, itu nggak ada ya, beda pendapat, beda ini itu ya. Yang jelas saya tolong ya, beda pendapat jadikan dasar untuk itu gimana Pak istilahnya, biar kompak, tetap kompak gitu lah Pak ya, menyatukan dan perbedaan pendapat itu menurut saya ya memang sah-sah saja selama itu mengikuti kriteria yang ada. Kan dengan ada pendapat kan kita bisa memperbaiki diri sendiri, artinya bisa memaju lebih baik. Lain halnya kalau beda pendapat menjadikan ajang permusuhan dan tidak mengikuti Pancasila yang poin ketiga, persatuan Indonesia akan menambah perpecahan di negara kita. Negara kita mudah loh dipecah-pecah karena pulaunya banyak, sukunya banyak, bahasanya banyak. Sehingga kalau tidak diikat dengan rasa persatuan yang berat ya itu, wah ini bangsa ini bisa hancur menurut saya. Mana itu negarawan itu? Nah, aku benernya mau ngombe uli dhisik. Lunyu. Herman Kates gitu. Lancar. Ya, itu aja ya mungkin dari saya Pak Nur, Pak Bang ya. Oh belum, masih banyak lagi. Sesuai dengan bayarannya toh. Bayarannya apa ya, Pak? Tetap jadi ya. Jadi beda pendapat jadikan dasar untuk lebih rasa persatuan dan kesatuan untuk biar lebih bagus lagi ya. Mungkin saran dan anunya adik-adik usul ataupun saran bagaimana pendapat Anda tentang itu tadi. Ya, kalau saya juga ingin menambahkan juga di sini ya, karena sekarang ini global.
Jadi perangnya perang ekonomi bisa sekarang ini, perang ekonomi, perang media. Yang mana media berarti media barat juga menyerang kita habis-habisan. Ini kalau kita lawan dengan rasa persatuan dan kesatuan, guru pendapat cilik ada di kriwak, ada di kerujukan ya pecah ini. Jadi nggak boleh. Adik-adik harus bisa membangun persatuan dan kesatuan. Jadi poin-poin. Mungkin gini dari poin-poinnya Pak. Mungkin gini dari kita anak muda, bagaimana kita memanfaatkan teknologi yang ada, memanfaatkan keadaan yang sekarang ini, bukan untuk mana dia teledor melok tapi piye ambil jiwa nasionalismenya tetap terjaga. Oke mbak-mbak yang KKN ini mungkin kita bagaimana cak cilik-cilikan artinya ngegame tuh mbak, termasuk adik-adikku barangan lu ada kon garap tugas ya banget. Jadi bagaimana kita mengarahkan supaya tetap semangat. Kan dia jauh saya ini nggak enak catatan bulan, nggak enak zamannya ada kan enak tuh dicetot nggak kerasa. Sekarang memang agak luntur ya, karena waktu dan apa luntur Pak. Sekarang ini kita bocah kok nyanyi lagu kebangsaan Indonesia raiso kadang-kadang, kok nyanyi lagu Kurbunga gitu raiso Pancasila ya ora apal. Itu yang terus terang saya sebagai orang yang setengah tua ya agak prihatin. Prihatin dengan fenomena yang ada sekarang. Menurut sama gimana Pak? Setuju juga ya dengan pendapatnya Mbak? Oh ya. Mungkin Pak Khori bisa ya ada beberapa poin untuk lebih mencintai dan jaga persatuan dan kesatuan negara kita ya. Itu satu ya, tentunya adik-adik selalu mengingat betapa besar jasa para pahlawan ya, lebih mencintai lagi tentang lambang-lambang negara, mengingat lagu-lagu perjuangan kan gitu ya. Yang tidak kalah pentingnya tentunya adik-adik selaku mahasiswa ya, tolong kepercayaan dari orang tua ya dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Karena apa ya, orang tua sudah membiayai begitu baik susah payah untuk menjadikan anda ini manusia-manusia yang sukses di kemudian hari ya. Tentunya Anda adalah generasi penerus bangsa Indonesia ya yang diharapkan oleh para generasi yang udah tua ini Pak ya. Kowe gambarannya ngene lho Nduk. Ora ojo ngapus SPP ne. Bayar SPP bayar, LKS bayar, Jokowi aku mbiyen sekolah aman ngapus juga Pak. Wae. Enggak boleh seperti itu. Woi, paling ngapusi kowe, Guys. Lindut. Ini pesan terakhir dari saya ini, pesan terakhir. Oh iya, pesan terakhir. Matilah nanti. Episode ini. Oh iya. Apa, Pak? Kola Roma Irama. Jadi petani, jadilah petani yang takwa. Jadi pelajar, jadilah pelajar yang takwa. Jadi seniman, jadilah seniman yang bertakwa. Nah itu yang perlu teman-teman cermati semuanya. Demikian, Dis ya. Dan mungkin itu dulu podcast kita pada hari ini dari tim Kaisar Bangkot TV. Mohon maaf dan undur diri jika ada salah kata. Saya host pada sore hari ini adalah Demang Wolipu, itu dibantu oleh co-host dan Fergus ingon-ingon saya, Akif Mendes. Perkenalan juga ini Pak Khori. Terima kasih kita telah hadir di Kaisar Bangkot TV. Juga teman-teman mahasiswa di acara Waton Jepla. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari Institut Ilmu Kesehatan Bakti Wiyata Kediri. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa di-share ya. Ya, terima kasih.